besok ada interview. Apa aja yang harus disiapin ya? Nah, mau tahu kan hal-hal esensial apa sih yang harus disiapkan sebelum kalian interview? Pantengin terus channel ini ya. Oh iya, saya juga mau ngasih info nih, bahwa di setiap video ini kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu berupa apa sih? Giveaway-nya itu berupa pembacaan CV atau interview roleplay. Nah, gimana caranya untuk bisa mendapatkan giveaway ini? Caranya kalian hanya cukup like dan subscribe video ini, lalu tuliskan komentar kalian mengenai video ini di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan pilih satu pemenang setiap videonya secara random dan kita akan menghubungi kalian. Yuk simak terus di channel ini. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya dengan Tias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai hal-hal esensial apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum menghadiri job interview. Jadi, pertama-tama yang harus kalian perhatikan itu adalah undangan interviewnya. Apa saja hal-hal yang tercantum di undangan interview. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah jam, tanggal, dan juga tempat. Kenapa sih hal tersebut penting untuk diperhatikan? Karena dengan kalian mengetahui tempatnya, lalu kalian mengetahui jam berapa, dan juga tanggal berapa, itu kalian bisa mengatur waktu agar bisa datang ke tempat tujuan itu sesuai dengan undangan. Jadi kalian tidak akan terlambat. Kenapa hal tersebut penting? Karena datang tepat waktu itu sudah memberikan satu impresi yang baik untuk kalian. Yang kedua yang harus kalian perhatikan itu adalah informasi mengenai background perusahaan tempat kalian melamar tersebut. Apa saja sih informasi mengenai perusahaan yang harus kalian ketahui? Yang perlu kalian cari tahu untuk pertama kali itu adalah lini perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Paling mudahnya apakah itu produk atau jasa. Kalau misalkan itu produk, ada baiknya kalian mengetahui target market dari produk tersebut siapa aja sih. Lalu produknya itu berupa apa, dipasarkannya di mana saja. Kalau misalkan produknya itu berjenis food and beverage, ada baiknya kalau kalian mencoba terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan background perusahaan tersebut atau produknya yang ditawarkan itu adalah jasa, sebaiknya kalian mengetahui jasa yang ditawarkan itu seperti apa. Dan akan lebih baik lagi kalau kalian bisa menyebutkan minimal satu klien dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, kalian harus bisa mengenali siapa interviewer kalian. Syukur-syukur kalau di email undangan interview itu tercantum nama lengkap dan juga posisi dari orang yang akan menginterview kalian. Kalian bisa menelusuri via laman LinkedIn dan melihat profil interviewer tersebut. Seperti misalnya mengetahui dulunya dia bersekolah di mana, dan juga pengalaman kerjanya di mana saja. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Karena di satu sisi, kalian itu bisa memberi impresi kepada interviewer bahwa kalian telah melakukan effort untuk bisa mengenal mereka. Syukur-syukur kalau misalkan ternyata kalian berasal dari sekolah yang sama. Kalian jadi punya bahan obrolan yang sama dan juga tentunya akan menjadi lebih rileks. Poin kedua dan poin ketiga tadi itu juga penting untuk membantu kalian menentukan outfit apa yang akan digunakan ketika datang interview. Contohnya, jika perusahaan yang kalian lamar itu bergaya konvensional, corporate konvensional, maka ada baiknya kalian menggunakan formal office attire. Seperti apa sih yang dimaksud dengan formal office attire? Kalau untuk pria, kalian itu bisa menggunakan kemeja lengan panjang, celana bahan, dan sepatu pantofel. Sedangkan untuk yang wanita, kalian bisa menggunakan celana bahan, rok bahan, kemeja, atau blus yang memang sifatnya formal. Tambahan berupa high heels itu akan menambah kesan profesional kalian. Sedangkan kalau misalnya perusahaan berjenis startup, gimana? Itu lebih gampang, karena kalian bisa memilih untuk menggunakan casual smart attire. Seperti apa yang dimaksud dengan casual smart attire? Casual smart attire itu kalian bisa menggunakan celana jeans dan dipadukan dengan misalkan untuk pria kemeja lengan pendek atau untuk yang wanita blus dan juga kemeja juga tidak masalah sih. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan jeans, pastikan jeansnya tidak sobek-sobek ya, jadi kalian tetap rapi. Poin keempat yang harus kalian perhatikan, kalian itu harus melakukan research
mengenai posisi yang kalian lamar. Kenapa hal tersebut penting? Karena gini, untuk fresh graduate, beberapa penyebutan nama posisi di perusahaan A itu bisa saja berbeda. Contoh misalnya, business development di perusahaan A, pekerjaannya bisa saja berbeda dengan business development di perusahaan B. Itulah kenapa pentingnya kalian melakukan research untuk mengetahui posisi apa yang kalian lamar di perusahaan tersebut. Melakukan research mengenai posisi itu tidak hanya penting untuk fresh graduate loh, itu juga penting untuk para experienced hire atau orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kenapa begitu? Karena untuk para experienced hire yang mengetahui profil ataupun background dari posisi yang kalian lamar, kalian bisa lebih meng-highlight pengalaman kalian di posisi yang kalian lamar itu. Yang kelima, yang harus kalian perhatikan juga adalah kalian sebaiknya menyiapkan pertanyaan yang relevan. Pertanyaan yang relevan dengan apa? Pertanyaan yang relevan dengan perusahaan dan juga posisi yang kalian lamar. Loh, ini sebenarnya saya yang mau diinterview atau saya yang menginterview? Jangan salah. Interviewer itu akan senang loh kalau kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? Karena dengan kalian mengajukan pertanyaan, itu menunjukkan bahwa kalian itu memiliki ketertarikan terhadap perusahaan dan juga posisi yang kalian lamar. Yang keenam, langkah terakhir tapi tidak kalah penting. Latihan. Seberapapun kalian sering mengikuti interview, tidak ada salahnya kalian untuk selalu melakukan latihan. Beruntung bagi kalian yang sudah pernah mengalami beberapa kali proses interview. Kalian coba deh ingat-ingat lagi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering kali diajukan selama proses interview. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa melatih cara kalian menjawab dan juga bisa memperbaiki jawaban-jawaban kalian. Ada baiknya juga kalau kalian punya teman atau punya kenalan yang bisa diajak untuk melakukan role play. Jadi bisa lebih natural gitu latihannya. Tadi adalah 6 langkah yang harus kalian siapkan sebelum hari H interview. Lalu kalau di hari H-nya sendiri, apa saja yang harus kalian perhatikan? Datang tepat waktu, checklist. Pakaian sudah sesuai, checklist. Profil interviewer, checklist. Pengetahuan dasar mengenai role and responsibilities, checklist. Jadi, apalagi yang harus diperhatikan? 2000 years later. Yang pertama adalah kontak mata. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Kontak mata itu berkaitan dengan first impresi. Dengan kalian melakukan kontak mata ketika bertemu dengan interviewer kalian, itu menunjukkan bahwa kalian memberi respect yang baik terhadap interviewer. Lalu itu pun menunjukkan bahwa kalian cukup percaya diri ketika berhadapan dengan interviewer. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah body language. Jadi ketika kalian memasuki ruang interview dan akan duduk, ada baiknya jika kalian bisa duduk tegak tanpa bersandar. Tangan, apa yang harus saya lakukan dengan tangan? Melipat seperti ini, apakah boleh? Boleh. Kalian boleh melipat tangan dan meletakkan di meja. Lalu badan kalian condong sedikit mendekati interviewer, nggak apa-apa. Tapi pastikan jangan terlalu dekat ya, bisa-bisa nanti interviewernya nggak nyaman lagi. Kalau interviewnya berjalan cukup lama dan kalian sudah merasa pegal, apakah kalian boleh bersandar? Tentu saja boleh. Seperti ini. Pastikan meskipun bersandar, duduknya tetap sopan ya, tidak ngelendot di kursi. Yang ketiga, jangan menjawab tidak ada ketika interviewer bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa jangan menjawab tidak ada? Karena kembali lagi pada poin sebelumnya, lakukan research. Kalau kalian melakukan research, tentu saja kalian akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan dan juga posisi tersebut. Sekali lagi, dengan kalian mengajukan pertanyaan kepada interviewer, itu akan memberikan impresi yang bagus kepada interviewer. Meskipun kalian menanyakan beberapa pertanyaan dan itu akan memberi impresi yang baik untuk interviewer, ada loh pertanyaan yang sebaiknya tidak buru-buru ditanyakan pada saat first interview. Apakah itu? Pertanyaan mengenai gaji. Kenapa sih sebaiknya tidak menanyakan gaji pada saat interview pertama? Karena begini, di saat first interview atau interview pertama, ada baiknya kalian itu lebih menunjukkan ketertarikan kalian terhadap perusahaan dan juga posisi yang kalian lamar.
Selain itu, ada baiknya juga kalian fokus untuk menjual diri kalian ketimbang menanyakan perihal gaji. Nah, rekan-rekan sekalian, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan hari ini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu, tuliskan juga ya topik apa sih yang ingin kalian dengar dan dibahas oleh kita di channel ini. Jangan lupa ya, tadi di awal saya sempat menyebutkan mengenai giveaway. Jangan lupa like dan subscribe video ini, tuliskan juga komentar kalian mengenai video ini. Setiap minggunya kita akan pilih satu pemenang secara random. Tias di sini, bye! Good luck untuk interviewnya. Oke. Itu adalah mengenai